Tapi yang kita tangkap adalah semangat untuk ingin memperbaiki kelangkaan pupuk, mafia pupuk dan lain sebagainya selama ini. Artinya langkah kita sebagai wakil rakyat, Bang, gimana kemudian kita menekan Iya, tentu kita ini? lakukan pengawasan. Saya juga sebagai unsur pengurus di HKTI juga akan mengontrol itu, gitu kan? Akan mengawal itu. Nanti kita laporkan ke DPN HKTI, kemudian DPN HKTI nanti akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Pertanian, Perdagangan dan lain sebagainya, stakeholder terkait. Ya, karena kan pupuk ini kan menjadi persoalan tahunan kita ini, Bang. Betul. Soal kelangkaan, kemudian terbatas, stok yang terbatas, belum lagi soal harga gitu. Saya sedikit tahu persoalan pupuk. Sesungguhnya alokasi pupuk subsidi itu berdasarkan usulan luas wilayah dan sebagainya. Sesungguhnya tidak ada istilah kelangkaan pupuk, tetapi dalam praktik ini yang perlu diawasi. Dalam praktik kadang-kadang ada mafia pupuk, ini soal bisnis dan lain sebagainya. Ini yang perlu pemerintah hadir, semua kita lah, ya, HKTI, kemudian aparat dan lain sebagainya harus mengontrol jalur distribusi ini dengan benar gitu. Jangan kemudian harusnya lurus tapi belok kiri dan lain sebagainya. Kira-kira perlu kita turun ke pengepul atau seperti apa, Pak? Ya bisa nanti kita coba komisi terkait juga berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengawal ini. Dengan kondisi ini, Bang, berarti kita akui bahwa memang masih ada ya mafia-mafia pupuk di NTB ini, Bang, ya? Harusnya kalau masih terjadi kelangkaan, tapi kita bicara pupuk subsidi ya. Ya. Kalau masih terjadi kelangkaan pupuk, petani meneriakan soal itu berarti masih ada ya, tanda kutip. Ya, Pak Ketua. Iya, masih ada indikasinya. Ya, harga di kios 115.000. Nanti variasinya ongkos kirim dan seterusnya. Jadi jangan sampai diomong selalu mahal, selalu sulit, tidak sulit dan insya Allah tidak mahal lagi. Ya. Berapa, Pak? Mana yang teriak mahal? Sini. Ya, dipanggil. Mana sini? Dipanggil, Pak. Dipanggil. Yang mahal harganya berapa? 300.000 per 1 kuintal, berarti 150.000 per sak. Ya udah, nanti Pak Direktur tolong lokasinya, titiknya di mana ada masalah, ada direktur, ada dari Pupuk Indonesia, hari ini selesai. Nah, ngono loh Pak. Ya. Jadi kalau semboyannya Pak Presiden itu satset gaspol remblong gitu loh. Jadi hari ini datang harus kelar semua. Serius mengawal soal pupuk tadi, Pak? Oh iya, serius. Itu sudah berapa kali jadi persoalan, Pak? Insya Allah nggak ada masalah di tahun 2025 ini. Terbukti tanggal 1 Januari 2025 kemarin itu layanan kios kita untuk distribusi pupuk ke petaninya berjalan dengan baik ya. Ini kenapa? Karena semangatnya sama, kemudian aturan-aturan kita pangkas. Dulu itu karena aturan yang berjenjang, itu Kementerian Pertanian baru bisa ngasih daftar penerima pupuk itu di bulan ketiga, bulan keempat di tahun berjalan, sehingga praktis pada bulan Januari, Februari, Maret tuh pupuknya susah. Nah, kemarin daftar itu secara inisiatif yang baik disampaikan kepada Pupuk Indonesia dari Kementerian Pertanian itu per Desember 2024 untuk kebutuhan 2025, sehingga per 1 Januari setahun ke depan alokasinya pupuk jelas 9,5 juta ton dan tersedia di kios-kios. Itu yang saya kira. Pak, bagaimana memastikan sampai di lapangan itu aman, Pak, dari sisi harga kemudian ketersediaan? Oh, kita kan dapat laporan dari penyuluh-penyuluh pertanian. Kita juga buka layanan pengaduan dan seterusnya. Nggak ada masalah. Sejauh ini temuan kita ya. Kalau dibilang tidak ada masalah sama sekali juga kelihatannya juga nggak benar. Ada 1-2, tapi yang rame itu biasanya karena latah. Karena ada satu masa di mana pupuk susah dan itu secara psikologis terbawa. Pupuknya mahal, pupuknya susah, kemudian pupuknya nggak ada. Begitu kita telusuri, kayak tadi pertanyaan tadi, ternyata kiosnya menjual dengan harga yang sesuai 115.000. Ternyata kelompoknya yang ngambil margin untuk kas, ngambil margin untuk biaya transportasinya dan seterusnya. Itu yang kita temukan. Kemarin kami dari Bondowoso, dari Banyuwangi sama. Rata-rata orang itu ngeluh pupuk semua.
Cuman saya tanya ke semua tempat, saya tanya apakah pupuknya lebih baik dari yang lalu, semua sepakat menjawab pupuknya, kondisinya, jumlahnya lebih baik daripada periode-periode tahun sebelumnya. Tinggal kita sempurnakan lah. Insya Allah kalau pupuknya lancar, ya petaninya semangat tanam, hasil panennya sudah dipatok, HPP-nya lebih tinggi, tentu saja produktivitas kita juga tinggi, petaninya tambah sejahtera. Itu yang kita inginkan. Oke?